Mungkin kamu mau dengar cerita tentang seorang pemuda yang tetap berjuang di saat pandemi seperti ini. Ya, sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Namun, semua berubah. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Kita sedang melalui krisis COVID-19. COVID-19 telah menyebar di 189 negara. Hari-hari berubah sejak pandemi ini datang. 8 bulan sudah lamanya semua aktivitas dilakukan di rumah. Ya, kami tidak lagi pergi ke sekolah. Tentu kami rindu. Tak ada lagi canda tawa bersama teman. Lapangan olahraga yang biasanya ramai, kini sepi. Ruang kelas yang biasanya penuh senda gurau, kini menjadi sunyi. Papan tulis yang biasanya penuh coretan, kini tak tercoret lagi. Belajar adalah salah satu bentuk perjuangan para pemuda sebagai seorang siswa atau pelajar. Belajar itu gak mudah, apalagi keadaannya seperti ini. Belajar dari rumah. Tapi, meskipun dari rumah, kita harus tetap semangat. Intinya, serius belajar. Dan jangan jadikan pembelajaran jarak jauh ini sebagai alasan untuk bersantai. Teknologi sekarang itu kan sangat canggih. Banyak tuh aplikasi-aplikasi yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Ya anak-anak, sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita masih diberi limpahan nikmat hidayahnya. Ini terbukti kita bisa mengikuti daring dengan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Kami mengunjungi makam R.A. Kartini yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Karena ini adalah salah satu upaya yang dapat kami lakukan sebagai pemuda. Salam. Saya perwakilan dari Semangat Pemuda izin mau berziarah. Mari, silakan kita masuk, semua masuk. Yang dimakamkan di sini ini yang pertama itu adalah Bupati Rembang, suaminya Bupati ini yang paling depan sana. Nah, Pak Bupati Rembang ini dulu itu aslinya dari Blitar, Jawa Timur, namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Hadiningrat. Beliau ini sebelum menikah dengan Bu Kartini terlebih dahulu menikah dengan Raden Ajeng Sekar Milah ini. Di makam yang di tengah ini adalah permaisuri yang pertama dari Pak Bupati Rembang. Permaisuri pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang, tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau sakit hingga akhirnya meninggal. Karena permaisurinya meninggal, baru kemudian Pak Bupati ini menikah dengan Raden Ajeng. Jadi Bu Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua. Jadi, kita akan menjelaskan sedikit tentang profilnya Raden Ajeng Kartini biar kita semua tahu. Raden Ajeng Kartini beliau istri permaisuri dari Bupati Rembang, tapi beliau adalah putra dari Bupati Jepara. Jadi anaknya Bupati Jepara dinikahi oleh Bupati Rembang. Ayahnya bernama Kanjeng Raden Mas Aryo Sosroningrat, sedangkan ibunya Bu Kartini bernama Ibu Nasirah. Nah, Ibu Nasirah ini beliau adalah
Setelah ziarah dari makam, ternyata masih banyak pengetahuan yang belum kami ketahui. Hari ini kami tahu bahwa ada suatu hal berharga yang seharusnya wajib kita ketahui. Untuk para pemuda, sudah selayaknya kita menghargai jasa para pahlawan, meskipun itu adalah hal yang sederhana. Kita adalah pemuda Indonesia. Kita adalah penerus bangsa. Jika bukan kita, siapa lagi?